Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Hukum perampasan tanah, serangan balik Kopassus. Ratusan petani Asahan menggugat kembali tanahnya yang direbut Bupati Sihotang. Akankah Pak Bupati dijadikan tersangka? Balai Kopassus, itulah tulisan yang tercantum di dinding sebuah rumah. Gubuk sederhana berdinding gedek dan beratap rumbia yang terletak nun di tengah areal perkebunan kelapa sawit. Kebun itu terletak sekitar 15 km dari jalan lintas Sumatera, persisnya dari kota Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dalam kurung Sumut. Tapi Anda jangan curiga dulu. Gubuk yang satu ini tak ada sangkut pautnya dengan Komando Pasukan Khusus Satuan Elit Angkatan Darat. Kopassus yang satu ini singkatan dari Koalisi Petani Asahan Berkasus. Kopassus dari Asahan itu merupakan wadah perjuangan sekitar 200 petani desa Seipaham, Kecamatan Seikepayang, Kabupaten Asahan, yang sejak tahun 1990 hingga pekan lalu bersengketa dengan Riholt Sihotang, Bupati Asahan. Warga desa Purbangunan yang bertetangga dengan desa Seipaham juga lawan sengketa Riholt Sihotang. Kami siap mengorbankan apa saja demi mendapatkan kembali tanah kami, tutur Suwaris Sinta, 52 tahun, salah seorang pemilik tanah di desa Seipaham. Di tanah seluas 400 hektar itu yang letaknya cukup terpencil dan harus ditempuh dengan kendaraan off-road, terhampar ribuan tanaman kelapa sawit. Sudah tentu tanaman sawit itu bukan milik para petani di situ, walau lahannya diklaim sebagai milik warga desa Seipaham dan Parbangunan. Ini sawit-sawit milik Riholt Sihotang, tutur Sahrum, 44 tahun, warga Seipaham. Perampasan tanah rakyat itu menurut Jasnis Sulung, Kepala Lembaga Bantuan Hukum dalam kurung LBH Pos Asahan dan Tanjung Balai, terjadi tahun 1990. Kata Jasnis, total luas tanah yang dirampas Riholt Sihotang sekitar 800 hektar. Perinciannya 400 hektar di desa Seipaham dan 400 hektar lagi di desa Parbangunan. Dulu kawasan itu merupakan hutan produksi terbatas yang penuh semak belukar dan berawa-rawa. Karena lokasi hutan yang terpencil hanya bisa dicapai dengan menggunakan sampan menyisir Sungai Asahan, baru tahun 1973 lah beberapa penduduk dari Tanjung Balai, Sukaraja, Sijambi, Air Jorman, Tinggi Raja mendatangi hutan itu. Lalu rakyat mengubah tanah hutan itu menjadi lahan padi dan palawija. Tahun 1977, Kepala Desa Seipaham yang saat itu dijabat Usman Siagian dan Camat Seikepayang S. Edi Indra Ginting mengalokasikan tanah kawasan
hutan seluas 400 hektar kepada warga yang tidak punya tanah. Maksudnya untuk mendukung program swasembada pangan. Maka rame-rame ratusan warga mendaftarkan diri guna memperoleh pembagian lahan yang seluas 2 hektar per kepala keluarga itu. Berbekal surat keterangan sementara tanah perladangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/1973 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah kepada Desa Seipaham dan Camat Kepayang, memberikan sebidang tanah hutan ke 200 kepala keluarga. Di kalangan warga setempat, surat itu populer disebut Surat Pancang. Warga diteror. Masalah muncul 3 tahun kemudian. Kepala Desa Seipaham yang dijabat Rukman Nasution meminta agar warga yang memiliki surat pancang segera menyerahkan kembali surat itu, akan diganti dengan yang baru. Sebagian warga menyerahkan, sebagian menolak, tutur Jasnis. Nah, entah bagaimana ceritanya, medio 1989 tiba-tiba beberapa petugas pemerintah daerah dalam kurung Pemda Asahan dengan dikawal puluhan oknum berseragam ABRI langsung menancapkan papan nama di atas tanah warga dengan alasan tanah milik Pemda Asahan. Sejak itu berbagai teror dan intimidasi harus diterima rakyat. Kami sudah lelah mengadu ke DPRD, Bupati Riau Jiotang, bahkan sampai Gubernur Sumut, tutur Suwaris. Berbagai demonstrasi juga sudah sering mereka gelar, bahkan sampai ke Jakarta. Tapi semuanya tak membuahkan hasil. Baru setelah reformasi bergulir, keberanian warga memperjuangkan haknya bangkit kembali. Selain mulai melakukan penggarapan lahan yang masih belum dikerjakan anak buah Riau Jiotang, warga juga memasang papan nama yang mengklaim tanah itu milik mereka. Pembantu Gubernur Sumut Wilayah 9, Amru Danlai, telah melakukan penelitian lapangan dan hasilnya memang mendukung klaim warga atas tanah-tanah itu. Lalu apa kata Riau Jiotang tentang semua tuduhan itu? Saat D dan R berusaha mengonfirmasi, Riau terkesan menghindar terus. Jawaban malah datang dari Risudan, Wakil Bupati Asahan. Menurut dia, kasus gugatan warga Seipaham dan Parbangunan itu merupakan ulah sejumlah kepala desa yang sebentar lagi hendak menyelesaikan masa jabatannya. Riau sendiri kabarnya sudah siap dengan bukti-bukti lengkap. Namun menurut Kusbianto, Direktur LBH Medan, bukti-bukti yang dimiliki rakyat sebenarnya sudah sangat kuat dan cukup untuk menjerat Riau Jiotang. Apalagi hasil tim pencari fakta Gubernur Sumut sangat mendukung kenyataan di lapangan, kata Kusbianto. Imron Hasibuan _laporan J. Anto (Medan). D dan R 19 Desember 1998 halaman 51.